Shalom, selamat pagi. Sangat bersyukur dengan Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk hari ini sama-sama mendengar firman Tuhan. Dan ini adalah minggu yang terakhir dengan tema Exalted Above Heaven yang kita belajar dari kitab Ibrani. Berharap sekali khotbah saya hari ini bisa membantu kita untuk bisa lebih mengerti dan juga menjalani hidup Kristen kita dengan lebih baik lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sangat bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih untuk waktu ini, untuk kami bisa belajar dari kitab Ibrani. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami semua untuk bisa memahami firman-Mu dan juga bisa kami terapkan dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita melihat kitab Ibrani, memang kita sudah 3 kali dijelaskan tentang kitab Ibrani dan saya juga ingatkan kembali, kitab Ibrani itu adalah kitab yang ditujukan kepada orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi dan penulisnya tidak bisa dipastikan siapa, dan situasi orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi pada saat itu kemungkinan adalah yang berada di Roma. Mereka sedang lelah karena penganiayaan dan orang-orang Kristen itu waktu itu menjadi agama ilegal. Nah, masalahnya agama Yahudi masih legal. Jadi orang-orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi tergoda kembali kepada agama lama mereka. Karena apa? Karena agama Kristen ilegal sehingga mereka mengalami tekanan, mengalami mungkin penangkapan, atau mungkin juga mereka jadi dipandang secara sosial adalah orang yang mengganggu. Nah, jadi akhirnya banyak di antara mereka dengan semua tekanan ini, ya, kemungkinan misalnya tekanan-tekanan bisa jadi rumah mereka dilempar misalnya. Ini membuat mereka mau kembali ke agama lama. Masalahnya, kalau mereka kembali ke agama lama, mereka akan mengatakan di depan sinagoga atau tempat pertemuan ibadah Yahudi bahwa Yesus bukan Mesias. Nah, inilah situasi yang membuat penulis Ibrani menulis kepada mereka, mendesak. Kitab Ibrani itu seperti desakan, mendesak supaya orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu jangan mundur, tapi teruslah maju. Itu kira-kira tema dari kitab Ibrani. Jangan mundur, tapi teruslah maju. Apa penderitaan yang mereka alami? Tadi saya singgung sedikit, tapi kalau kita baca di Ibrani pasal 10 ayat 34-35, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi kita lihat bahwa mereka sudah ikut dalam penderitaan. Sebagai orang Kristen, ya, mereka jadi dianggap orang hukuman, mengalami penderitaan, harta mereka dirampas. Nah, tetapi penulis bilang, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, kalau kita lihat situasi ini, memang situasi mereka situasi mereka jauh lebih buruk dari kita. Situasi yang kita alami sekarang pasti ada tekanan sebagai murid, tapi jauh lebih gampang. Nah, khususnya saat ini kita sedang menghadapi COVID-19, ya pasti ada di antara kita juga mengalami pergumulan, mungkin ada juga yang terpapar, ada yang mengalami masalah pekerjaan, ya. Tapi juga kita bisa belajar dari surat yang ditulis kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang ditujukan oleh kitab Ibrani ini. Kita bisa belajar dari mereka bagaimana kita menyikapi situasi yang kita alami untuk era sekarang ini. Nah, di Ibrani 1 ayat 1 dan 2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi,
Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani membuka pembicaraan di ayat 1 dan 2 bahwa dulu Allah berulang kali berbicara melalui nabi-nabi. Dan orang-orang Yahudi sangat respect nabi-nabi. Nabi Elia, dari Nabi Musa, Yosua, Samuel, Elia, bagi mereka itu nama besar. Bagi mereka itu seseorang yang luar biasa. Musa yang membawa mereka dari Mesir. Tetapi penulis Ibrani bilang bahwa Yesus lebih baik dari nabi-nabi itu. Yesus lebih baik dari Abraham. Yesus lebih baik dari Musa. Dan Yesus lebih baik dari semua nabi-nabi yang dihormati oleh semua orang-orang Yahudi, dan juga dihormati oleh kita juga, karena kita merasa nabi-nabi telah membukakan kepada kita bagaimana sejarah dari kekristenan kita. Nah, jadi ini yang adalah tekanan atau desakan atau surat yang menekankan kepada orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi, Yesus yang telah menebus kita ini hebat, lebih baik dari nabi-nabi yang kita hormati. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 3 dan 4. Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada mereka. Yang kedua, Yesus lebih tinggi bahkan dari malaikat. Tadi dari nabi-nabi, sekarang Yesus lebih tinggi dari malaikat. Bayangin, malaikat adalah kumpulan ciptaan Tuhan, ya, yang sering membantu Tuhan juga melayani. Nah, malaikat itu hebat-hebat. Jumlahnya, kata seorang pengajar, itu banyak sekali. Nah, malaikat luar biasa. Tetapi penulis Ibrani bilang Yesus masih lebih baik dari malaikat, dan kita setuju dengan itu. Sebagai orang percaya, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Dia lebih baik dari malaikat-malaikat. Jadi penekanan Ibrani, penulis Ibrani dari pasal 1 ayat 1 sampai 4 adalah Yesus lebih baik dari nabi-nabi, Yesus lebih baik daripada malaikat. Hei, yang kita ikuti lebih baik, ngapain mundur? Yesus jauh lebih baik. Nah, kemudian di Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesus yang lebih baik dari nabi-nabi, Yesus yang lebih baik bahkan dari malaikat. Yesus itulah yang telah membuka pintu, di mana dengan pengorbanannya dia telah membuka pintu bagi kita untuk kita bisa menghadap Tuhan tanpa harus lagi seperti perjanjian lama harus dengan imam. Imam akan kita membawa persembahan dan imam menjadi pendamai, nggak perlu lagi. Dia langsung menjadi korban untuk kita bisa berhadapan dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana harusnya pendengar surat Ibrani? Harusnya mereka lihat ini luar biasa. Dan penulis Ibrani berharap Yesus yang begitu hebat yang telah menebus kamu, jangan mundur dari imanmu. Nah, bagi kita hari ini, kita juga ditebus. Yesus, anak Allah yang sama. Kalau hari ini kita menjadi seorang Kristen, itu adalah karena kebaikan Yesus kepada kita. Kita yang bukan berbangsa Yahudi, tapi kebaikan Yesus, kasih Yesus telah membuat kita mempunyai pintu, mempunyai jalur untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Yesuslah yang telah menebus dosa kita. Nah, pertanyaannya, apakah penebusan itu berharga bagi kita? Itulah poin saya yang pertama. Penebusan yang berharga. Kenapa ini penting?
karena kita sekarang ini menjadi seorang Kristen, kita perlu tahu bahwa di dalam menjalani hidup ikut Tuhan pasti ada tekanan, pasti ada pergumulan, sama seperti tujuan surat Ibrani ditulis. Kalau kita lihat sejarah gereja mula-mula banyak tekanan, banyak pergumulan, tetapi kalau kita punya pandangan yang benar tentang Yesus, di mana Yesus menebus kita, seorang yang begitu rendah hati, Tuhan yang begitu rendah hati menebus kita, dan penebusan itu sangat mahal, harusnya kita menjalaninya dengan iman yang teguh. Karena apa? Karena penebusan yang berharga bagi kita. Nah, itu yang hal pertama yang saya rasa kita belajar dari penulis Ibrani ini, di mana dia mendorong supaya orang-orang Kristen yang sedang mengalami tekanan itu, tekanan itu real. Tapi mari kita melihat Yesus yang telah lebih baik daripada nabi-nabi dan yang lebih baik daripada malaikat, dan dialah telah menebus kita. Ayo terus, jangan mundur, teruslah maju. Nah, kita lanjut kepada poin yang kedua yang kita mau belajar dari mereka di Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi orang-orang itu mulai mempertimbangkan ajaran, mungkin mulai berpikir, ya apa salahnya saya mundur jadi agama Yahudi? Toh Tuhannya sama, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub juga, apa salahnya? Tapi penulis Ibrani bilang, jangan, kita harus teliti. Karena apa? Karena yang dijelaskan atau yang dituliskan di dalam kitab para nabi adalah tentang bayangan. Semuanya tentang bayangan, ya. Contoh, Abraham, Ishak, Yakub, ya. Ishak dipersembahkan, itu bayangan dari Yesus. Yesus yang akan datang, yang akan dikorbankan. Kemudian kita lihat Musa waktu bayi, di mana disitulah Firaun mau memusnahkan bayi laki-laki. Hampir sama dengan Yesus, waktu orang Majus datang dan berkata ada calon raja, Raja Herodes membuat pengumuman untuk membunuh bayi laki-laki. Musa membawa mereka keluar dari Mesir, Yesus membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Ada persamaan, tapi Musa itu hanya bayangan. Aslinya adalah Yesus. Jadi kalau bahasa Inggrisnya bilang Yesus adalah realnya. Di perjanjian lama semua bayangannya. Kita akan selalu bisa lihat di setiap kitab di perjanjian lama ada Yesus di sana. Ya, ada Yesus. Jadi ini Yesus yang realnya. Nah, hati-hati dengan ajaran. Itu ditekankan oleh penulis Ibrani kepada mereka. Nah, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Kalau saya mengutip dari Matius pasal 7 ayat 15, 16 dan juga 20, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kenapa Yesus mengingatkan itu? Waktu Yesus mengajar mereka waspada terhadap nabi-nabi palsu, zaman itu banyak orang, kaum Farisi atau Saduki yang mengajarkan pengajaran begitu kelihatannya sangat bagus, tapi sebenarnya mereka itu mengajar hal-hal yang kadang-kadang bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Bahkan mereka lah yang mengajak orang untuk menolak ajaran Yesus. Itu di zaman Yesus. Zaman ini, apa yang kita bisa belajar? Banyak hari ini kekristenan dilihatnya adalah berkat. Kalau menjadi murid seorang Kristen adalah seorang yang dimana identik dengan kamu akan diberkati secara materi, kamu akan diberikan apa yang kamu minta, ya, kamu akan dijaga Tuhan, semua milikmu dijaga Tuhan, kan identik begitu. Tetapi kalau kita lihat kitab Ibrani nggak akan ditulis kalau nggak ada tekanan kepada jemaat. Dan zaman dulu, zaman gereja mula-mula ada selalu tekanan. Kenapa? Ajaran yang diajarkan oleh Yesus, ajaran kebenaran, gak mungkin dong iblis suka. Pasti akan dapat tantangan. Hari ini pun kita akan dapat tantangan. Nah, kita harus hati-hati mendengarkan. Kalau orang bilang ini adalah benar, ini salah, hati-hati mendengar. Kita harus serius teliti. Ini pengajaran dari mana?
Ya, ini pengajaran dari mana? Walaupun itu mungkin menggunakan kata nama Yesus, kita juga harus hati-hati. Ya, kita berada di situasi sekarang di mana banyak orang bisa mengutip ayat demi ayat. Kita harus teliti supaya kita nggak terbawa arus. Nah, saya mau kita melihat di mana Tuhan juga di kitab Wahyu menuliskan apa pengharapan Tuhan dari seorang Kristen. Di Wahyu 3:14-16, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman Allah dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Di sini jelas dituliskan, kalian tahu kalau baca Wahyu ini kepada siapa? Ini adalah kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan. Dan orang tergoda untuk mundur dari imannya. Dan jemaat di Laodikia diberikan peringatan. Dia bilang, aku tahu pekerjaanmu, tidak dingin dan tidak panas. Mereka jadi Kristen biasa-biasa. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 kategori Kristen. Dingin, suam-suam, kuku, dan panas. Apa yang Tuhan mau? Ya, menjadi Kristen yang rohani, sarohani, kita semangat, panas, bukan yang suam-suam. Suam-suam akan dimuntahkan. Jadi kita perlu melihat bahwa kekristenan kita itu sekarang nggak bisa hanya sekedar kita orang baik, tidak bisa. Tapi kita benar-benar belajar menjadi seorang Kristen yang selalu meneliti apa ajaran Alkitab dan kita praktekkan. Baik dalam pernikahan kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup berbisnis kita, persahabatan kita, pembicaraan kita. Semuanya kita selalu mau sesuaikan dengan apa yang Yesus ajarkan. Dan siapa yang menjadi panutan kita? Yesus. Kita lihat di Ibrani pasal 4, 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus memberikan panutan. Waktu Yesus ada di dunia, dia merasakan, ya, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tapi apa yang dia lakukan adalah Yesus tetap setia, tidak berbuat dosa. Nah, kita pasti buat dosa. Kalaupun dalam perjuangan kita buat dosa, kita akan menerima pengampunan. Tapi ini yang menarik, banyak orang Kristen, ya, karena mendengar kasih karunia pasti diampuni, jadi nggak serius dengan dosa. Ya, beberapa waktu lalu ada satu teman mendiskusikan kasih karunia. Nah, saya mengeluarkan statement, memang Yesus memberikan kasihnya. Kasih Tuhan itu kasih yang murah hati, tapi bukan murahan. Wah, panas suasana karena mereka maunya saya ngomong bahwa ya dia murah hati. Jadi kita canda-canda yang nyeleneh, yang porno pun nggak apa-apa dong, nggak bisa. Karena apa? Karena Yesus itu memberikan kita contohan. Dicobai nggak? Iya. Digoda? Iya. Tapi dia nggak berbuat dosa. Nah, hari ini harusnya kita pejuang-pejuang yang sama. Dan kita, kalau Yesus membuat kita buat jadi panutan kita harus berjuang seperti dia. Dan dalam perjuangan itu, kalau kita tersandung, Yesus akan mau mengampuni dan menolong kita. Di Ibrani pasal 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dalam hidupnya penuh pergumulan, dia berdoa, ya, dengan ratap tangis dan keluhan. Dia berdoa untuk orang-orang. Dia berdoa untuk orang-orang Israel. Dia berdoa supaya banyak orang akan mengenal kebenaran. Dan dia berdoa supaya dia kuat. Dia 3 kali berdoa sebelum dia disalib. 3 kali dia berdoa supaya dia kuat. Dan akhirnya dia menang. Dia berhasil lewati tantangan. Nah, kita harus membuat Yesus jadi panutan kita, di mana kita perlu mempunyai kesetiaan yang teruji. Tidak ada Kristen yang nggak diuji. Kita akan diuji. Ya, kalau kita melihat sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita bisa melihat itu ujian dari Tuhan dan Tuhan mau kita lulus.
Kenapa? Ada ayatnya berkata bahwa Tuhan tidak akan memberikan kita ujian atau cobaan melebihi kekuatan kita. Nah, mari kita lihat ke poin saya yang ketiga adalah kita lihat dari Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita lihat di sini bahwa penulis Ibrani menguatkan jemaat yang ditujukan surat ini. Dia bilang kita ini banyak saksi, kita disaksikan oleh malaikat-malaikat. Jadi kalau kita mau berumpamakan sekarang kita ini mengikuti Tuhan, ya, kita ini seperti dalam pertandingan di mana kita disaksikan seperti di stadion, ada yang menyaksikan kita, dan saksi-saksi kita itu malaikat berharap kita menang. Tapi di pertandingan ini pertandingan. Kita nggak mungkin jadi Kristen nggak ada pergumulan, tidak mungkin. Ini pertandingan. Kenapa? Kita hidup di dunia yang banyak sekali tantangan, di dunia yang nggak suka yang benar. Ya, coba kita lihat sekitar kita. Apa yang lebih populer? So, rata-rata yang lebih populer adalah sesuatu yang nggak benar. Apa yang lebih populer di televisi atau di media sosial? Gosip. Ya, Tuhan larang kita gosip. Apa yang lebih populer sekarang ini? Kita lihat banyak sekali sekarang ini fitnah sana sini, ya. Dan kita juga sering lihat bahwa banyak orang yang misalnya cinta uang. Kita begitu nggak bisa cinta uang. Nah, jadi waktu kita mau hidup secara alkitabiah atau mengikuti Yesus, semua ini harus kita bisa hadapi. Dan kita disaksikan oleh malaikat dan juga iblis menyaksikan kita. Nah, ini ada dua supporter yang menyaksikan. Iblis maunya kita kalah, pasti. Tapi malaikat dan Tuhan maunya kita menang. Nah, selama hidup kita jadi murid, ya, berapa tahun, nggak terlalu lama. Kita ini akan terus bertanding, bertarung, dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Nah, saudara-saudari pengikut Tuhan, saya mau ingatkan kita bahwa waktu kita mengalami tantangan itu, dan kita bisa bayangkan kita disaksikan oleh Tuhan dan malaikat-malaikat, kita harusnya mempunyai motivasi untuk kita mau menjalani dengan cara yang benar. Untuk kita kuat menjalani hidup Kristen kita. Nah, dan gimana cara kita di pertandingan itu? Ya, gimana cara kita di pertandingan di mana banyak tantangan? Gimana cara kita supaya kita terus bisa bertahan? Di ayat 2, di Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kalau kita mau jalan ini, kita harus bisa menjadi seorang yang selalu melihat kepada Yesus yang telah lolos. Kita membuat Yesus menjadi memotivasi kita. Dia tekun memikul salib, dia udah lewat. Kita terus bisa bersemangat melewati semuanya. Nah, itu yang poin saya yang ketiga. Mari kita jalan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari surat Ibrani kita bisa belajar 3 hal. Pertama, supaya kita kuat di dalam menjalani hidup Kristen, kita harus bisa melihat, menghargai penebusan yang berharga. Yang kedua, kita harus melihat bahwa seorang Kristen itu akan mengalami tantangan, ujian. Kita harus bisa menjadi seorang Kristen dengan kesetiaan yang teruji. Ya, kesetiaan yang teruji. Dan ketiga, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang terus setia kepada kami. Bantu supaya kami semua di sini bisa menjadi orang-orang yang belajar dari jemaat yang ditujukan oleh surat Ibrani. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.